Syu'aibu
Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan iman dan Islam, karena itu adalah kenikmatan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sama-sama membacakan hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita jelaskan bahwa ketika Rasulullah selesai dari mi'rajnya, Rasulullah akhirnya sampai ke bumi dan menceritakan kisah Isra-nya kepada para penduduk Mekah, dan responnya berbagai macam. Kemarin disebutkan salah satu respon yang ditanggapi oleh penduduk Mekah adalah mereka pada takjub, mereka pada heran dengan peristiwa Isra, sampai ada yang tepuk tangan, ada yang memegang kepalanya saking keheranan tentang kisah tersebut. Setelah itu, setelah diceritakan kisah Isra tadi, para orang-orang penduduk Mekah menguji kebenaran cerita tersebut, menguji ceritanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk Masjidil Aqsa kalau memang Rasulullah itu benar-benar sampai ke sana. Bagaimana bentuk Masjidil Aqsa dan berapa banyak pintunya, berapa jarak antara masjid dengan gunung. Itu ditanyakan oleh para penduduk Mekah yang datang pada saat itu menghadiri dan mempertanyakan dan mendengarkan tentang kisah Isra tadi, dan semuanya telah dijawab. Ya, semuanya telah dijawab oleh Rasulullah. Terjawab semuanya. Sudah terjawab semuanya pun masih ada yang mempertanyakan lagi, meragukan lagi. Banyak di sini. Selanjutnya dikatakan, kita lanjutkan, Sumaqalu. Kemudian orang-orang, para kaum itu bertanya lagi. Padahal sudah cukup jelas dikisahkan tadi, diceritakan, bukti-buktinya sudah ada, masih ditanya lagi. Ya Muhammad, para kaum bertanya, ya Muhammad, akhbirna an airina, akhbirna an airina. Baik Muhammad, tolong ceritakan tentang kelompok kami.
Yang mana tadi? Yang mana? Jadi mereka para penduduk Mekah ini mempertanyakan tentang kelompok mereka, karena sebagian dari kawannya, kawannya itu kawannya, ada yang pergi ke Masjidil Aqsa. Ditanya, bagaimana tentang kelompok kami? Setelah itu Rasulullah menjawab, Ataitu ala iri bani fulani geroha Qabdatun nafatan lahu Fantolaku fi tolabiha Fantahaitu ila rihadihim Malaysa biha minhum Malaysa minha minum ahadun Wa idha diqadahi karin Fasyaribu minhu. Aku pernah Atau itu aku mendatangi sekelompok dari Bani Fulan, yang disebutkan Fulannya siapa, yang mana kelompok tersebut telah kehilangan nafkah unta. Di kelompok tersebut kehilangan unta. Pantalah kita dia dan rombongan tersebut sedang mencari unta itu. Ketika ada sampai berpapasan dengan mereka di rombongan tadi, ternyata di tempat rombongan ini tidak ada seorang pun, tidak ada seseorang. Dan karena tidak ada seseorang di situ, ketika datang di tempat golongan itu, Rasulullah menemukan satu wadah minuman. Ada satu wadah yang berisi air. Dan Rasulullah akhirnya meminum air tersebut. Ada wadahnya diminum oleh Rasulullah. Itu kelompok yang pertama. Kemudian Rasulullah menjumpai kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini ciri-cirinya mereka mempunyai satu unta yang warnanya merah, dan unta tersebut membawa dua karung. Untanya membawa dua karung. Karung yang berwarna hitam dan karung yang berwarna putih. Dan ketika Rasulullah berpapasan dengan kelompok yang kedua, unta tersebut melarikan diri, kabur. Setelah untanya ini lari, terus mutar-mutar kayak unta gila, unta stres gimana, akhirnya ditenangkan sama rombongan tadi, sama manusianya. Setelah ditenangkan, nggak bisa juga, akhirnya dipaksa, dan unta tersebut akhirnya dijatuhkan, dilumpuhkan. Itu yang kedua. Kemudian di selanjutnya Rasulullah bertemu di kelompok yang ketiga, yaitu Bani Fulan di Tan'im, yang berada di daerah Tan'im, yang jumuhah Jamal orang, yang mana di kelompok yang ketiga ini dipimpin unta yang berwarna abu-abu. Pada unta itu kan warnanya coklat. Nah, ini ada unta warnanya abu-abu. Pelananya berwarna hitam. Untanya berwarna abu-abu, pelananya berwarna hitam, dan mempunyai dua karung yang sama-sama berwarna hitam. Oke. Sudah, sampai sini ceritanya ada tiga golongan. Jadi Rasulullah menceritakan tiga
ciri pertama adalah kehilangan unta. Kemudian Rasulullah meminum air di kelompok yang pertama, karena kelompok pertama ini orangnya tidak ada, tapi bekas barang-barangnya ada. Orangnya hilang pada mencari unta yang hilang tadi. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Rasulullah bertemu dengan unta yang gimana tadi? Unta yang membawa karung, satu karung warnanya hitam, satu karung warnanya putih. Dan kejadian yang ada di situ adalah untanya lari ke tas hutan, kemudian dijatuhkan. Rombongan yang ketiga, ciri-cirinya adalah apa tadi? Di rombongan tersebut dipimpin oleh unta berwarna abu-abu, pelananya berwarna hitam dan mempunyai kantung atau karung berwarna hitam juga. Oke, itu 3 rombongan yang diceritakan oleh Rasul. Mereka bertanya, para orang-orang tadi bertanya, Faman terjadi. Famata tadi apa artinya? Famata mata 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 mati mata mati mata kapan? Famata tadi kapan mereka datang? Hanya ditanya siapa? Dan ditanya adalah tentang golongan yang dijumpai oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kan tadi menceritakan bahwa Rasulullah itu bertemu 3 rombongan. Diceritakan sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah bertanya kepada Rasulullah, kapan kira-kira rombongan tadi akan datang? Qala, jawab siapa? Jawab Rasulullah. Yaumal Arbi'ah. Yaumal Arbi'ah, hari mereka akan datang di hari Rabu. Hari Rabu pada saat itu adalah di hari itu. Nah, hari Rabu adalah di hari itu ketika Rasulullah bercerita. Rasulullah waktu bercerita tadi tentang kisah Isra itu adalah kejadiannya di hari Rabu. Makanya Yaumal Arbi'ah berarti hari ini orang itu datang, gitu kan? Berarti mereka datang hari ini. Kalau mereka ada di hari Yaum, asyrafat Quraisy yantaziruna air. Kalau gitu, kalau kata wahai Rasulullah, kalau kata itu betul mereka datang hari ini, oke lah, kita buktikan dengan kita tunggu sama-sama. Betul kan rombongan tadi akan datang hari ini? Ditantang lagi tuan Rasulullah ini banyak cobaannya. Sudah diceritakan tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa, masih kurang puas diceritakan tentang kaum orang Arab yang pergi berdagang. Sudah disebutkan semua ceritanya, ciri-cirinya masih kurang puas lagi. Sampai yang ketiga ini, kalau itu kita buktikan, kita tunggu bareng-bareng kali ini. Dan tadi rombongan tadi datang atau tidak ke Mekah ini? Kalau enggak berarti bohong. Nah, jadi orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yaitu orang kafir Quraisy, ya tadi mereka pada menunggu rombongan. Waqat walanna walan tadi. Tahu-tahu ditunggu dari pagi sampai siang. Muncul rombongannya. Tak datang sampai siang. Ditunggu lagi dari zuhur sampai asar. Belum nampak tanda-tanda dari jauh mereka akan datang. Ketika asar mau maghrib mau gelap ini, Rasulullah berdoa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazida min nahari sa'ah." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tolong
agar waktu ini engkau tambah. Waktunya engkau tambah. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya bentar lagi itu akan gelap. Allah akan mengutus malaikat untuk menambah waktunya. Ini kehebatannya. Kehebatan Rasulullah termasuk mukjizat, ditambah lagi waktunya belum satu gelap. Kita hari saat ditambah waktu kurang lebih 1 jam. Kalau saat itu 1 jam itu bahasa kita. Saat di sini bisa 1 waktu itu bisa 2 jam lebih. Ditambah lagi waktunya. Intinya itu. Karena apa? Karena rombongan tadi belum datang. Mungkin tak macet, lampu merah, banyak di situ tabrakan, kemudian pohon jatuh, tahulah. Ya, antri sininya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Rasulullah dan menambah waktunya. Hari itu ditambah. Wa hubisat lahu hatta tala'al air fastaqbalul ibil. Wa hubisat lahu syamsu. Matahari ditahan. Matahari ditahan hatta tala'al air, sampai satu rombongan yang disebutkan oleh Rasulullah muncul fastaqbalul ibil. Setelah rombongan tadi datang sampai di kota Mekah, mereka orang penduduk Quraisy bareng-bareng bersama-sama berbondong-bondong mendatangi kota-kota mereka. Mereka bertanya kepada kaum yang pertama. Kata dia Rasulullah 3 kaum. Kaum yang pertama apa tadi? Ciri-cirinya kehilangan unta. Mereka bertanya, hal dalakum ba'ir? Hal dalakum ba'ir? Apakah kalian kemarin waktu perjalanan kehilangan unta? Apa jawab? Qaulna iya. Betul, kemarin ketika kami dalam perjalanan kami sedang kehilangan unta dan kami sibuk mencarinya. Fasa'alu. Kemudian setelah itu datang lagi rombongan yang kedua. Setelah ditanya orang Quraisy bertanya kepada rombongan yang pertama, datang rombongan kedua, mereka lagi berjalan dari mendatangi rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua ciri-cirinya apa? Untanya berwarna merah, terus yang mana unta itu membawa kantong berwarna hitam dan putih, dan ada kejadian apa? Untanya lari dan dijatuhkan tersungkur. Mereka bertanya, Halim kasalakum nabakum ahtihamroh. Halim kasal, apakah untamu yang berwarna merah tersungkur waktu perjalanan? Kalau para rombongan yang kedua bertanya, mereka menjawab, iya. Waktu perjalanan kami, unta kami yang berwarna merah itu lari ketakutan, kemudian kami jatuhkan. Ditanya lagi, bahalkan indah kempus ada lima. Apakah kamu punya satu wadah yang berisi air? Faqalu faqala rajul. Seorang pemuda menjawab, ana wallahi, aku bersumpah demi Allah, wada'uha fama syaribaha ahadun minna wa la uhriqat fil ardi faramahu bisir.
Gak ada juga tanda-tanda wadah tadi dan jatuh tumpah airnya, gak ada juga. Setelah itu, setelah dijelaskan, diceritakan oleh yang ketiga, yang kedua ini, farawahu bisihri. Padahal yang diceritakan sama Rasulullah sama kejadian faktanya itu kan terbukti, tapi para orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dan menuduh Rasulullah dengan ahli sihir, tukang sihir. Itulah. Maka turun ayat Rasulullah Ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidak kami jadikan kepadamu mimpi yang kami tampakkan atau penglihatan yang kami tampakkan kecuali menjadi fitnah untuk orang-orang. Maksudnya apa? Rasulullah waktu menjelaskan tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa itu gimana? Masih ingat catat kemarin? Nah, gimana? Allah menampakkan gimana? Masjidil Aqsa di depannya. Inilah yang dimaksud penglihatan oleh Rasulullah yang Allah kasih. Tapi penglihatan ini malah menjadi fitnah bagi orang-orang Quraisy, orang kafir tadi. Karena setelah ditunjukkan bukti-bukti, banyak yang tidak percaya. Padahal sudah jelas, makanya akan menjadi fitnah. Fitnah itu tadi. Rasulullah seharusnya seorang Rasul malah difitnah jadi tukang sihir. Itu maksudnya. Itulah makanya wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Surah Al-Isra ayat 60. Segala tafsirnya ini memang seperti itu penjelasannya. Jadi memang penjelasannya itu yang Rasulullah sampaikan sekalipun itu kebenaran malah menjadi fitnah. Sampai-sampai begini. Saking bebalnya orang kafir Quraisy. Padahal sudah ditunjukkan kebenaran. Pernah satu ketika Rasulullah menjelaskan tentang pohon zakum. Nah, ini dijelaskan di setelahnya. Wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unah fil Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ada satu pohon yang sangat dilaknat. Ayo. Ada satu pohon yang sangat dilaknat di dalam Al-Qur'an, yaitu pohon apa? Pohon zakum. Pohon zakum ini pohon yang menjadi makanannya penghuni neraka. Ketika disebutkan tentang ini, pohon zakum ini, atau tentang zakum, makanan-makanan yang itu, mereka pada melinci. Melincinya apa? Masa ada pohon zakum itu? Karena di Arab nggak ada buah yang punya zakum. Ditanya apa betul ada pohon mal'unah, ada pohon zakum itu, apakah betul? Nanti katanya, kata orang kafir, nanti pohon zakum itu ini apa itu? Megang kurma sama megang keju. Alhamdulillah. Jadi dibilang nanti pohon kurma ada, pohon zakum itu kan tadi ini pohon buah kurma sama kayak makan ini loh, kayak apa? Zakum. Ini loh zakum. Padahal zakum yang dimaksud adalah apa? Makanannya penghuni neraka. Tak percaya dengan cara tadi mengelis ya, paling zakum ini
Atau mungkin kalian ya, umpama contohnya gitu. Diancamnya ada deh. Awas ya, kalau adik melanggar cabut, cobil rambut kler, botak kler. Kalau leceh anak itu, botak lah, botak lah, gitu lah. Botak lah, botak lah gitu. Kayak gitulah lecehnya orang yang berkurasi. Bangsa itu, bicara coba maka dikatakannya gitu. Lecehnya orang, jadi dia dapat dulu. Ya kalau misalnya ada apa di sekolah kayak gitu juga. Awas lah semuanya dari gurunya itu. Ngomong ada beberapa kejadian kan. Awas lah gurunya, catat. Dek atau anak rapi, duduknya yang rapi yang bagus, menghadap ke depan. Kalau nggak menghadap, memang bapak mau ngapain? Gitu lah, catat. Nanti tampar ya. Jangan macam-macam saya. Tampar lah. Gitu lah. Kayak gitu lah rasanya. Mau tampar? Tampar lah, 500. Kayak gitu. Begil nggak kayak gitu? Ayo, bandel. Begitulah orang yang berkulit. Diceritakan tentang diceritakan tentang kengerian neraka, malah disepelekan. Nanti di neraka itu bilangan. Di neraka itu adalah tempat yang sangat panas, terdapat api semuanya. Habis itu api. Kayak mana ada api itu ada? Gak apa-apa yang tengok, gitu kan? Tadi katanya ada pohon, kok sekarang api? Apa pohonnya nggak terbakar? Katanya. Leceh orang kami pada itu. Tadi dibilangnya ada pohon, tapi di neraka itu tempatnya dari api. Apa pohonnya nggak terbakar? Kata orang. Padahal disebutkan di dalam Al-Quran. Ini ayatnya, Inna syajaratan takhruju fi aslil jahil. Di neraka itu ada satu pohon yang mana pohon itu bisa hidup dari neraka jahil. Kalau di zaman sekarang, kalau kita pakai ilmu geografi, di atas ini ada pohon nih, ya, ada banyak pohon yang hidup di atas tanah. Tapi di dasar tanah ini ada apa? Di dasar tanah ini berapa lapis ini kedalaman tanah? Di dalam pusat inti bumi itu terdapat tapi apa itu pohon bisa? Ada juga, ada satu serat. Kalau kalian belajar apa lagi? Belajar fisika apa? Ada salah satu serat yang dipakai oleh pemadam kebakaran. Itu bajunya tidak bisa terbakar. Apa namanya? Tanya nih, ayo, anak iba. Itu ada satu serat yang mana serat ini dipakai oleh pemadam kebakaran, dijadikan baju pelindung. Ketika mereka menangani kebakaran rumah, mereka masuk aja, tidak terbakar itu baju. Padahal baju itu terbuat dari pohon. Salah satunya bahan yang tidak bisa terbakar adalah asbes. Serat yang ada di dalam asbes itu tidak bisa terbakar. Nah, itulah. Jadi dilece, dihina sama orang kafir. Tadi diceritain zakum, dikiranya zakum itu sekedar makanan enak. Diceritain api neraka, dikira kan betul sama ceritanya, katanya ada pohon. Apakah di situ banyak apa itu pohon-pohonan yang terbakar? Bagaimana? Dihina. Nah, itulah yang tadi yang dimaksud ketika Rasulullah menceritakan Isra, mereka menghina, dituduh Rasulullah dengan sihir. Allah Rasulullah bohong, ada penyihirnya itu.
tanda-tanda kenabian sudah jelas. Tapi sekalipun seperti itu, Rasulullah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tidak diterima, ya, tidak diterima oleh para penduduk Mekah, tapi tetap Rasulullah selamatkan, tidak sampai dibunuh. Beda cerita sama Nabi sebelum-sebelumnya, ada yang meninggal dalam keadaan terbunuh, tapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolak-balik mau diancam, mau dibunuh, tapi lewat terus. Tak bisa, karena memang Allah jaga. Itulah salah satu kehebatan Rasulullah SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu inti ceritanya ketika Rasulullah sampaikan kepada penduduk Mekah, masih banyak yang ingkar, masih banyak yang tidak percaya, padahal bukti-buktinya sudah